Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang melaksanakan. Tetap semangat kawan pajak. Baik, sebelum kita mulai siniar podcast kita pagi ini, saya ingin berpantun nih kawan pajak. Indah embun pagi menetes, matahari terang saat bersinar. Sudah susun materi PPS, hati tenang buat siniar. Baik, pada siniar podcast pagi ini dengan tema program pengungkapan sukarela. Tentunya kawan pajak sudah tidak asing lagi dan sering mendengar ya kawan pajak. Dan tentu bertanya-tanya, kira-kira pada siniar pagi ini apa yang bisa diketahui, apa yang bisa didapatkan oleh kawan pajak. Baik, kawan pajak, pada pagi ini saya bersama narasumber istimewa kawan pajak, Bapak Muhammad Hifni, Kepala KPP PMA 6. Bersama pimpinan beliau ini, di bawah pimpinan beliau, kita KPP PMA 6 bisa mencapai amanah target penerimaan sebesar 106,27% dan target kepatuhan sebesar 101,27%. Tentunya berkat di bawah kepemimpinan beliau dan seluruh jajaran di KPP PMA 6. Dan tentunya peran serta dan kontribusi semua dari kawan pajak yang berperan serta berkontribusi dalam penerimaan negara. Kami dalam kesempatan pagi ini mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih. Baik, Bapak Hifni, seperti kita ketahui, untuk program pengungkapan sukarela khususnya di KPP PMA 6, menurut data dari Seksi Penjaminan Kualitas Data, kita kawan pajak belum bergabung dalam program ini, Bapak. Namun ini merupakan suatu tantangan apabila kawan pajak nanti bergabung dengan PPS ini, merupakan melengkapi keberhasilan dan kesuksesan pada tahun yang lalu, Bapak. Di mana pada program pengungkapan sukarela ini, kawan pajak bisa mengungkapkan apabila ada yang kelewat mungkin, atau ada yang belum dilaporkan pada teks amnesti yang lalu. Tentu kawan pajak ingat ya, teks amnesti bisa bergabung dalam program PPS ini. Demikian Bapak, kira-kira bagaimana kita menyikapinya? Baik Pak Wahyu, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semuanya wajib pajak yang terdaftar di KPP PMA 6, semua kawan pajak ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjawab pertanyaan Pak Wahyu tadi, di KPP PMA 6 masih belum ada keikutsertaan wajib pajak yang ikut di program PPS ini. Ya. Saya kira masih ada kesempatan ya, selama 2 bulan ini ya, kemungkinannya satu wajib pajak sedang mengumpulkan dokumen-dokumen ya, kemudian ada suatu aset yang belum disampaikan ya, mungkin ini sedang disusun oleh wajib pajak ya. Dan tentunya kami mengharapkan bahwa sampai akhir PPS ini, yaitu 30 Juni 2022 ya, kami mengharapkan banyak wajib pajak yang terdaftar di KPP PMA 6 ini ikut serta berkontribusi di dalam program PPS ini ya. Kita lihat nanti apakah wajib pajak yang terdaftar KPP PMA 6 ini bisa ikut berkontribusi. Ya, saya kira begitu Pak Wahyu. Baik, jelas ya kawan pajak ya. Tentunya pada siniar pagi ini kita perlu menekankan kembali atau perlu menyampaikan kembali kepada kawan pajak, Bapak. Kira-kira
supaya untuk membangkitkan dan mendorong antusias dari kawan pajak semua? Baik, ya. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa di dalam program pengungkapan sukarela ini ya itu banyak manfaat yang diberikan kepada wajib pajak ya. Jadi pemerintah telah memberikan suatu kesempatan kepada wajib pajak ya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tentunya ini adalah asas keadilan ya. Mungkin karena alpanya wajib pajak, mungkin ada yang unsur sengaja ya. Ini diberikan kesempatan untuk menghapus dosa-dosanya melalui program pengungkapan sukarela ini ya. Manfaat yang bisa diambil oleh wajib pajak dalam keikutsertaan program PPS ini yaitu diantaranya satu, wajib pajak tidak dikenakan sanksi yang cukup besar yaitu 200% ya, yaitu sanksi pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Amnesti ya, bahwa apabila wajib pajak ya kurang atau tidak menyampaikan hartanya di dalam surat pemberitahuan ya, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat mengenakan sanksi yang cukup besar 200% ya, 200% dari harta yang kurang disampaikan. Yang kedua adalah data yang telah disampaikan wajib pajak melalui pengungkapan sukarela ini di dalam media surat pemberitahuan pengungkapan sukarela SPPH ya, maka ini tidak dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak ya, melalui pemeriksaan, melalui bukti permulaan, melalui penyidikan, bahkan sampai penuntutan ya. Jadi ini adalah asas keadilan. Kalau wajib pajak mengungkapkan semuanya, tidak ada yang terlewat, maka semua itu sudah dijamin ya, law enforcement tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ya, wajib pajak di dalam keikutsertaan PPS ini diberikan tarif yang sangat rendah ya, di mana kita ketahui di kebijakan pertama ya, yaitu tarifnya adalah 11% untuk wajib pajak yang mendeklarasikan ya asetnya di luar negeri ya, itu 11. Kemudian 8% untuk wajib pajak yang deklarasi di dalam negeri dan di luar negeri tadi dibawa ke tanah air Indonesia. Itu adalah 8%. Kemudian tarif 6% ini apabila harta tadi ya setelah dideklarasikan ya di dalam dan di luar negeri diinvestasikan di Indonesia ya. Nah, ini fasilitas tarif yang rendah yang diberikan kepada pemerintah ya. Ini kebijakan satu. Kemudian kebijakan kedua yang hanya untuk orang pribadi aja, yaitu yang pertama deklarasi 18, kemudian 14 untuk yang wajib pajak deklarasi hartanya di dalam negeri dan luar negeri dibawa ke Indonesia, kemudian untuk investasi ya itu adalah sebesar 12%. Demikian Pak Wahyu, ada 3 fasilitas ya yang sangat menguntungkan bagi wajib pajak. Baik, Pak Gini. Demikian kawan pajak, luar biasa ya. Selain bisa berkontribusi dan berperan serta dalam penerimaan negara sebagai perpajakan sebagai sokok guru dari APBN kita, kawan pajak juga bisa meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita, meningkatkan daya kompetitif dari produk dalam negeri kita, dan juga kawan pajak bisa berperan serta dalam menghadapi iklim, perubahan iklim ya. Kawan pajak ya. Tadi menarik Bapak, mengenai investasi, kira-kira bagaimana caranya Bapak? Oh baik,
Tadi fasilitas yang diberikan dengan tarif murah ya itu biasa 16% ya itu apabila harta di dalam negeri dan luar negeri dibawa ke Indonesia dan diinvestasikan. Kira-kira investasi apa yang diatur di dalam ketentuan di PPS ini, yaitu satu investasi dalam bentuk SBN surat berharga negara ya itu bisa dalam bentuk SUN ya, kemudian obligasi pemerintah, kemudian investasi di dalam proyek hilirisasi yaitu proses yang menunjang pemerintah di dalam pengelolaan barang-barang mentah ya, raw material menjadi barang finish good yang untuk menunjang kegiatan daya saing seperti sekarang mobil listrik ya itu kan bahannya litium ya itu diberikan tarif yang rendah ya. Kemudian untuk renewable resources yang ketiga yaitu investasi dalam bentuk sumber daya energi terbarukan ya, misalnya energi solar, energi panel sinar matahari ya, kemudian mobil listrik ya. Nah, itu semua investasi-investasi yang diberikan tarif relatif rendah. Nah, baik, demikian. Luar biasa, Pak Wisni. Baik, kan pajak, tidak terasa kita sudah mendekati di penghujung acara. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan kembali kepada kawan pajak, Bapak, closing statement, Bapak. Oh baik, terima kasih ya untuk closing statement. Saya kira perlu kita ingatkan kembali ya, kesempatan ini mungkin tidak berulang lagi ya. Jadi waktu tinggal 2 bulan ini ya saya kira saya mengingatkan dan menghimbau kepada kawan pajak semuanya, baik yang terdaftar di KPPP mana maupun di luar KPPP mana, mari kita sukseskan program pemerintah ini dalam program pengungkapan sukarela ya, karena banyak manfaat yang telah diberikan tadi ya, itu tolong dimanfaatkan. Kemudian yang kedua juga pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ya itu sudah mempunyai perluasan basis data ya, seperti kewajiban-kewajiban pihak lain ya, yaitu ILAP ya, instansi, lembaga, kemudian pihak lain ya, agar memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ini sifatnya kewajiban ya. Nah, dan ini nanti akan diolah ya setelah berakhirnya masa program PPS ini ya. Apabila sama sekali wajib pajak tidak mengikuti dan masih terdaftar harta yang belum atau tidak diungkapkan di PPS ini, maka akan dikenakan sanksi yang seperti tadi saya sampaikan. Oleh karena itu sekali lagi kawan pajak, mari kita sukseskan, jangan lewatkan waktu tinggal 2 bulan. Saya kira itu Pak Wahyu. Baik, ya. Terima kasih Pak Wisni telah memberikan kepada kita wawasan keilmuan dan telah hadir pada siniar kita podcast kita pagi ini. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih perhatiannya kawan pajak. Bersedia mengikuti dan menyimak dari siniar podcast kita pagi ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasikan pajak semua. Dan semoga bergabung dalam program PPS. Sebelum kita akhiri kan pajak, saya ingin berpantun kembali kan pajak. Memes Mediana Mutmainah, Adi MS, Adi Mulyadi, Suma Atmaja. PPS siniarnya sudah, usai PPS, nantikan episode kami berikutnya. Semoga kan pajak selalu sehat dan bahagia selalu. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.